Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan untuk pembuatan laporan laba rugi dari PT Jaya Tama. Dimana untuk laporan laba rugi ini, jadi dari sini kita bisa tahu berapa nilai laba sebelum pajak dan laba bersih setelah pajak. Oke, data yang kita gunakan atau dokumen sumber yang akan kita gunakan untuk membuat laporan laba rugi ini bisa kita lihat dari neraca lajur ya, sebelumnya sudah kita selesaikan, yaitu kolom laba rugi. Jadi sumber dokumennya atau sumber data yang kita gunakan untuk membuat laporan laba rugi itu kalian bisa lihat di laporan neraca lajur atau worksheet kolom rugi laba atau laba rugi. Nah, di sini kita lihat untuk kolom laba rugi ya, untuk kolom laba rugi ini berisi saldo-saldo yaitu mulai dari kode akun 4 sampai kode 9. Dimana untuk kode 4 sampai kode 9 ini adalah saldo-saldo akun, yaitu saldo akun pendapatan yang berada pada sisi kredit atau berada di kolom kredit ini, dan ada saldo akun beban yang berada pada sisi debit. Jadi kesimpulannya, untuk membuat laporan laba rugi kita bisa mengambil data yang ada di laporan neraca lajur kolom laba rugi, di mana untuk kolom laba rugi itu berisi tentang akun-akun semua pendapatan, baik itu pendapatan operasional maupun pendapatan di luar operasional, beserta saldo akun-akun beban, baik itu beban operasional maupun beban di luar operasional. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja di sini kita akan buatkan laporan laba ruginya. Yang pertama, untuk membuat laporan laba rugi kita akan coba cari berapa nilai pendapatannya. Dimana untuk nilai pendapatan ini bisa kita ambil yaitu mulai saldo dari kode akun 4 ya. Yaitu hanya saldo dari kode 4 ini adalah akun-akun penjualan. Oke, ini kita ambil dulu, saya kasih warna berbeda untuk mempermudah proses input datanya. Oke, di sini akun untuk pendapatan itu ada 4, sales of merchandise, ada sales discount, ada sales return, dan ada service income. Oke, nama-nama akun ini akan kita masukkan ke sini sebagai nama-nama akun pendapatan. Nah, di mana untuk saldo pendapatan itu normalnya ada di sisi kredit. Nah, apabila ada saldo pendapatan atau saldo akun pendapatan kok ternyata saldonya ada di sisi debit, berarti dia masuk dalam kategori saldo kontra, dan saldo kontra ini otomatis akan mengurangi nilai saldo pendapatan. Sehingga di sini di laporan laba rugi untuk sales diskon dan sales return ini kita menginputnya atau memasukkannya itu di sini saya kasih tanda min atau dalam kurung. Artinya dalam kurung ini adalah bisa diartikan sebagai min atau mengurangi. Jadi untuk sales diskon dan sales return ini mengurangi nilai pendapatan. Oke, setelah kita masukkan untuk nama akun dan nilainya, kemudian kita jumlah untuk income ini. Oke, setelah saya jumlah di sini didapat nilai sebesar 8.063.723.125 rupiah. Ini didapat dari sales of merchandise 8 miliar sekian dikurangi dengan 50 juta dikurangi dengan 38 juta sekian ditambah dengan service income atau pendapatan servis sebesar 12 juta sekian, sehingga didapat 8 miliar 63 juta sekian. Ini disebut sebagai total sales. Oke, selanjutnya kita akan coba cari untuk nilai harga pokoknya atau cost of sale-nya ini. Untuk cost of sale ini di neraca lajur kolom laba rugi kita mengambil data yaitu untuk data kode 5 ya. Di sini untuk kode 5 cost of goods sold dan purchase discount ada 2 akun. Nah, di sini untuk saldo normalnya cost of goods sold ini ada di sisi debit. Ternyata di sini purchase discount saldonya ada di sisi kredit. Oke, berarti di sini di laporan laba rugi cara masukkannya kita masukkan dulu untuk 2 akun itu yaitu cost of goods sold dan purchase discount. Kemudian saldonya kita masukkan ke sini. Nah, di sini kita lihat untuk purchase discount ini nilainya diberi tanda dalam kurung atau tanda min. Artinya purchase discount ini mengurangi nilai harga pokok, sehingga setelah kita jumlah di sini didapat nilai sebesar 5.989.486.450. Ini disebut dengan total cost of sale. Nah, kemudian untuk mencari laba kotor kita akan coba total untuk total sales ini ya. Total sales dikurangi dengan total cost of sale ini didapat nilai sebesar 2.074.236.675
rupiah. Ini yang disebut dengan gross profit atau istilah lain dia adalah laba kotor. Oke, baik, untuk mencari laba bersih kita akan coba masukkan nilai bebannya atau expense-nya. Nah, untuk nilai beban atau akun-akun beban di sini kita ambil dari nama akun dengan kode 6. Oke, berarti yang ini. Ya, yang ini akan kita ambil sebagai data untuk mengambil nilai bebannya. Oke, perhatikan di sini untuk kode 6, di sini untuk kode 6 di sini ada akun yang namanya adalah income tax expense. Ini adalah beban pajak. Nah, karena kita mau mencari laba bersih sebelum pajak terlebih dahulu, maka untuk akun income tax expense ini jangan dimasukkan dulu. Jadi kita masukkan untuk yang wages and salaries sampai surplus expense dan depreciation expense building sampai electricity, telepon and water ini. Khusus untuk income tax expense ini jangan kita masukkan dulu. Karena kita mau mencari nilai laba bersih sebelum pajak. Oke, sekarang kita masukkan dulu akun-akun ini ke sini sebagai beban operasional di sini. Ya. Setelah kita masukkan baru kita masukkan nilai saldonya di sini. Oke, berarti yang ini. Ya, nilai saldonya yang ini kita masukkan. Kemudian untuk yang income tax expense jangan dimasukkan dulu, berarti yang ini yang kita masukkan untuk yang 3 akun terakhir. Ya, sini. Oke, kita masukkan ya yang ini. Oke, kita masukkan ke sini. Oke. Setelah kita masukkan begini, lalu kita akan jumlah total berapa nilai beban ini. Kita letakkan di sebelah kanannya. Total beban itu adalah 501.027.445 rupiah. Oke, sekarang kita akan coba cari berapa nilai laba bersih sementaranya, yaitu gross profit ini, laba kotor ini dikurangi dengan nilai beban ini atau total beban ini. Oke, di sini didapat nilai sebesar 1.573.209.230. Ini yang disebut dengan operating profit, seperti itu. Oke, lalu setelah kita dapatkan laba bersih sementara, kita akan coba masukkan untuk pendapatan dan beban di luar usaha. Nah, untuk pendapatan di luar usaha, kita bisa mengambil data di neraca lajur yaitu kode 8. Ini adalah kode-kode pendapatan di luar usaha. Oke, berarti ini yang kita ambil. Oke, saldo normal pendapatan itu mestinya di sisi kredit. Nah, di sini ada interest revenue dan other revenue. Oke, kita masukkan ke sini interest revenue dan other revenue. Kemudian kita ambil nilai saldonya nih 14.766.700 dan 1.327.000. Kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan ke sini. Oke, setelah kita masukkan pendapatan di luar usaha, kita akan coba masukkan untuk beban di luar usaha. Nah, untuk beban di luar usaha kita bisa mengambil dari kode 9. Ini ada 3 akun, yaitu ada bank chart, ada interest expense, ada other expense. Nilainya ini. Oke, untuk other expense di sini tidak ada saldonya. Berarti kita cukup memasukkan hanya bank chart, interest expense dan other expense. Ini kita masukkan nama akunnya. Oke, setelah itu kita masukkan nilainya di sini. Oke, di sini nilai saldonya hanya ada 2, bank chart dan interest expense. Kita masukkan ke sini untuk nilainya. Oke, setelah kita masukkan, otomatis namanya beban ini akan mengurangi nilai pendapatan. Sehingga di sini untuk mencari berapa total pendapatan dan beban di luar usaha, kita total di sini untuk interest revenue 14 juta sekian ditambah 1.327.000 dikurangi 668.200 dikurangi 59.400.000 sehingga didapat nilai di sini sebesar min 43.974.500. Kenapa di sini min? Karena di sini untuk total beban itu lebih besar dari total pendapatan, sehingga dengan adanya total beban lebih besar, otomatis nilai selisih beban ini akan mengurangi nilai laba bersih sementara ini. Sehingga kita akan coba kurangi 1.573.000.000 sekian dikurangi dengan min 43.974.500. Sehingga di sini didapat nilai sebesar 1.529.234.730. Nah, inilah yang disebut dengan laba bersih sebelum pajak. Oke, setelah kita dapatkan laba bersih sebelum pajak, untuk mendapatkan berapa laba bersih setelah pajak, baru kita masukkan untuk income tax expense-nya ini. Oke, kita masukkan saldo income tax expense ini ke sini.
Ya, kita masukkan income tax expense-nya di sini. Oke, lalu nilainya kita masukkan ke sini. Karena mengurangi di sini saya kasih dalam kurung. Oke, sekarang laba bersih sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak. Didapat nilai sebesar 1.292.934.992. Nah, inilah yang baru disebut dengan laba bersih setelah pajak. Nah, nilai laba bersih setelah pajak ini mestinya sama dengan nilai laba yang kita dapat di neraca lajur ini. Ya, perhatikan di sini nilainya sama. Laba bersih setelah pajak di neraca lajur sama dengan laba bersih setelah pajak di laporan laba rugi. Nah, untuk laba bersih sebelum pajak ini bisa kalian cocokkan jika nilai ini dikurangi dengan beban ini, maka otomatis pasti laba bersih sebelum pajak akan sama dengan yang ada di laporan laba rugi ini. Oke, itu untuk laporan laba rugi. Saya rasa selesai. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk laporan perubahan laba ditahan. Nah, untuk membuat laporan laba ditahan ini sangat mudah. Yang pertama ya, karena ini kita fokus pada laporan laba ditahan, maka sumber data atau sumber saldo yang akan kita gunakan untuk membuat laporan laba ditahan, kita masih menggunakan sumber data untuk neraca lajur ini. Ya, masih sama sumbernya, kita ambil dari neraca lajur, yaitu kolom neraca, khususnya itu adalah akun dengan kode 3, berarti yang ini. Oke, berarti yang ini yang kita gunakan sebagai bahan untuk membuat laporan perubahan laba ditahan. Berarti ini datanya yang kita pakai. Oke, perhatikan di sini. Yang pertama di sini yang ada saldo adalah common stock. Oke, karena kita mau membuat laporan perubahan laba ditahan, maka untuk common stock ini jangan kita masukkan atau jangan kita masukkan ke dalam laporan perubahan laba ditahan, karena nanti untuk common stock ini akan kita gunakan untuk kita masukkan di laporan neracanya. Jadi untuk laporan laba ditahan kita cukup menggunakan dua data ini. Oke, dua data ini, yaitu data return earning dan dividen. Oke, sekarang kita masukkan ke sini. Caranya membuat laporan laba ditahan atau laporan perubahan laba ditahan, yang pertama kita masukkan dulu saldo awal dari return earningnya atau saldo awal dari laba ditahan. Nah, untuk melihat berapa nilai saldo awal laba ditahan, kita bisa lihat di soal atau bisa juga kalian lihat di buku besar. Ya, buku besar khususnya kode 3, yaitu untuk laba ditahannya atau return earning. Perhatikan di sini saldo awal laba ditahan itu adalah 1.915.771.370. Ini kita masukkan ke sini sebagai laba atau saldo awal laba ditahan. Oke, lalu selanjutnya di sini di neraca lajur, perhatikan ini ada saldo ada saldo dividen. Nah, dividen, pembagian dividen ini karena dividen itu mengurangi laba ditahan, sehingga di sini saldonya dia berbeda. Normalnya saldo modal itu kan ada di sisi kredit, sedangkan untuk dividen itu ada di sisi ada di sisi debit, sehingga adanya pembagian dividen ini otomatis akan mengurangi yang namanya laba ditahan, sehingga di sini kita masukkan dengan menggunakan tanda min. Oke, jadi untuk tahu berapa nilai laba ditahan sekarang, itu adalah saldo awal laba ditahan dikurangi dengan dividen, didapat nilai 1.878.271.370. Oke, setelah itu baru kita masukkan nilai return earning atau nilai laba ditahan kita masukkan laba yang kita dapat di laporan laba rugi tadi. Berarti yang ini. Oke, laba bersih setelah pajak. Kita ambil yang laba bersih setelah pajak. Kita masukkan ke sini ya sebagai income summary atau ikhtisar laba rugi setelah pajak. Kita masukkan ya ke sini. Oke, setelah kita masukkan laba bersih setelah pajak yang kita dapat di laporan laba rugi, setelah itu kita total. Saldo awal total laba ditahan setelah dikurangi dividen ditambah dengan laba bersih setelah pajak. Oke, didapat nilai di sini sebesar 3.171.206.362. Nah, inilah yang disebut dengan return earning 31 Desember 2021 atau laba ditahan akhir periode 31 Desember. Oke.
Sekarang setelah laporan perubahan laba di tahun selesai, kita masuk ke laporan neraca di sini. Nah, untuk laporan neraca sama halnya dengan laporan laba rugi, sumber data yang akan kita gunakan untuk membuat laporan neraca itu masih menggunakan sumber worksheet ya, atau neraca lajur. Kalau laba rugi tadi kita ngambil dari kolom rugi laba, maka untuk neraca kita mengambil data dari kolom neraca. Oke, berarti data-data ini yang akan kita gunakan untuk membuat laporan neraca. Oke, yang pertama di sini untuk membuat laporan neraca, kita akan masukkan dulu kategori harta lancarnya. Oke, untuk kategori harta lancar di sini di neraca lajur, kita cukup mengambil data yang akunnya kodenya 11, yang diawali dengan 11, berarti yang ini. Nah, berarti akun-akun ini yang masuk dalam kategori current asset atau harta lancar. Oke, sekarang kita masukkan ke sini sebagai kategori nama-nama akun current asset. Ya, setelah itu kita masukkan nilai saldonya. Nah, untuk saldonya kita ngambil dari kolom neraca. Ya, berarti yang ini. Oke, berarti yang ini. Kita mulai ambil berarti yang ini. Ya, ini saldo-saldo yang akan kita ambil. Ya, seperti ini. Oke, sekarang kita masukkan, perhatikan di sini. Ada cadangan atau allowance for debt, saldonya ada di sisi kredit, dia kontra. Nah, jika ada saldo kontra dalam sebuah akun, maka kita gunakan tanda min di dalamnya. Oke, kita masukkan di sini untuk nilai saldonya. Perhatikan untuk saldo allowance, di sini saya kasih tanda min, artinya dia saldo kontra, mengurangi nilai harta. Oke, setelah kita masukkan saldonya, kemudian kita total di sini. Total seluruh current asset ini, setelah ditotal didapat nilai sebesar 2.608.513.450. Nah, ini disebut dengan total current asset. Ya. Lalu kita masukkan untuk yang fixed asset. Nah, jika current asset tadi untuk kode akun yang 11, maka untuk yang fixed asset kita ambil kategori akun yang awalnya 12. Oke, yang 12. Berarti yang ini. Berarti ini yang akun yang akan kita gunakan. Oke. Sekarang kita masukkan ke sini mulai dari land sampai akumulasi depreciation facial. Kita masukkan di sini nama-nama akunnya. Ya. Dari land sampai akumulasi depreciation facial. Baru kita masukkan nilai saldonya. Saldonya sama, kita masuk atau kita ambil dari kolom neraca di sebelah kanan. Oke, berarti mulai dari land berarti yang ini. Ya, ini saldo datanya yang kita ambil. Ya, berarti yang ini. Oke. Perhatikan di sini sama halnya dengan cadangan. Di sini untuk akumulasi depreciation building, kemudian akumulasi depreciation equipment, akumulasi depreciation vehicle ada di sisi kredit. Ini masuk kategori akun kontra. Berarti nanti kita masukkan di sini di dalam neraca, kita gunakan tanda min atau dalam kurung sebagai tanda bahwa dia mengurangi nilai aset tetap, harta tak tetap atau fixed asset. Oke, setelah itu kita jumlahkan. Kita jumlahkan, didapat nilai sebesar 1.859.600.000. Oke, setelah itu baru kita jumlahkan total current asset ini ditambah dengan total fixed asset, didapat nilai sebesar 4.468.113.450. Ini yang disebut dengan total aset. Oke, sekarang kita masuk ke current liabilities. Oke, untuk current liabilities kita di neraca lajur ini khusus mengambil data yaitu mulai kode 2. Kode 2. Oke, di sini ada kategori current liabilities atau hutang lancar. Untuk kategori hutang lancar kita fokus pada akun kode 21. Ya, 21 yang awalnya 21 berarti yang ini. Ya, berarti akun ini yang akan kita gunakan. Mulai dari account payable sampai income tax payable. Kita masukkan di sini. Ya, account payable sampai income tax payable. Lalu kita masukkan nilai saldonya. Perhatikan nilai saldonya berarti kita ambil di kolom neraca di sini sebelah kanan. Oke, berarti yang ini kita ambil. Ya, mulai dari sini ya. Ya, ini. Berarti kita ambil yang ini. Saya kasih warna beda biar kelihatan sini. Oke, mulai dari sini kita ambil, kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan ke sini. Lalu setelah itu kita total untuk current liabilities-nya. Didapat nilai sebesar
Rp636.907.088. Oke, ini saya kasih keterangan total current liabilities. Oke, sekarang kita ambil untuk yang long term liabilities. Oke, untuk long term liabilities atau hutang jangka panjang, di sini hanya ada satu akun, yaitu 22101, yaitu Bank Loan. Ya, berarti yang ini ya, Bank Loan hanya cukup satu akun, yaitu jumlahnya 360 juta. Kita masukkan ke sini. Ya, karena cuma satu akun di sini, jumlah Bank Loan kita langsung tempatkan di sebelah kanan karena hanya ada satu akun. Ya, kita masukkan sini. Lalu setelah itu kita masukkan equity. Nah, untuk equity yang pertama kita ambil untuk yang common stock. Ini common stock tadi kan belum kita ambil nih. Belum kita masukkan di laporan perubahan apa tadi? Laba ditahan. Kita masukkan common stock yang pertama untuk mencari berapa equity-nya, berapa nilai equity-nya. Kita masukkan common stock. Kemudian yang kedua kita masukkan yang retained earning yang tanggal 31 Desember. Jadi retained earning kita ambil dari laporan perubahan modal ini. Laporan perubahan laba ditahan ini. Kita ambil yang ini nilainya. Oke, kita masukkan untuk common stock kita ngambil di neraca. Yang retained earning ini sorry di sini ya. Yang retained earning kita ambil dari laporan perubahan laba ditahan yang barusan kita selesaikan. Berarti kita ambil yang nilai ini yang 3.171 juta sekian. Oke, lalu kita jumlahkan common stock ditambah retained earning, kita letakkan di sebelah kanan. Didapat 3 miliar sekian. Oke, setelah itu baru kita jumlahkan. Total current asset ditambah Bank Loan ditambah equity, didapat nilai sebesar 4.468.113.450 rupiah. Ini sudah sama dengan nilai asetnya. Oke, kalau sudah sama seperti ini berarti sudah aman atau sudah benar. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini, yaitu mengenai laba rugi, kemudian laporan perubahan laba ditahan atau change in retained earning, dan laporan neraca. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.